bikin saya tadi. Ikan yang luar biasa cantik dan tenaganya luar biasa juga. Ini adalah trofinya pemancing-pemancing. Makan. Kepiting segar dimasak ini sudah mantap. Udah otomatis ya kalian. Tapi enak. Enak banget. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia, Indonesia memiliki kawasan rawa bakau yang sangat luas. Beragam manfaat dapat dinikmati masyarakat dari kawasan pasang surut seperti ini. Perburuan tradisional masyarakat itu memang unik. Nah, ini salah satunya nih Bang Jo lagi ikut bapak-bapak. Nah, di sini di Pulau Laut Kota Baru ini mereka biasanya memang di saat surut seperti ini mereka cari kepiting bakau. Agak-agak penasaran juga lihat abang tuh udah becek-becekan sedada. Hasilnya sebanyak apa? Kita nanti lihat terakhirnya. Yang pasti ini keren. Kenapa? Nangkapnya siang-siang di saat jam aktifnya kepiting. Nangkapnya tangan kosong lagi. Namun perburuan di kawasan pasang surut tidaklah mudah. Karena area rawa bakau memiliki karakter lumpur yang unik. Perlu usaha keras untuk dapat mengambil manfaat dari hutan berlumpur ini. Di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, pencarian kepiting secara masif dilakukan masyarakat setiap hari. Penyebabnya adalah tingginya permintaan pasar akan binatang bercangkang keras ini. Hasil buruan rawa menjadi komoditas penting yang mampu menjadi sandaran ekonomi masyarakat. Ini yang saya bilang tadi, dengan kondisi lumpur yang masih baik, belum tercemar oleh limbah, salah satu penghuninya adalah kepiting, dan ini manfaat dari alam yang sangat dijaga. Laki ya? Laki ini. Oh ya, dia lancip ya? Kepiting laki. Tingkat perolehan hewan dengan capit lezat ini sangat tergantung dari mobilitas kita menyisir kawasan rawa. Semakin aktif bergerak mencari sarang kepiting, biasanya semakin banyak pula hasil buruan. Sebab tempat bersembunyi hewan krustasea ini menyebar tidak beraturan. Ini sangat keren nih, masyarakat di sini mencari kepiting itu di siang hari pada saat surut. Biasanya di malam hari, karena di siang hari kepiting ini sangat aktif dan sangat bahaya. Capitnya ini bisa melukai, jadi memang harus punya skill untuk menangkapnya. Tapi sangat keren. Siang-siang air surut, lumpur yang sangat terjaga, mencari kepiting di siang hari dengan tangan kosong. Kawasan rawa bakau di Pulau Laut masih terjaga dengan baik. Terbukti dengan hasil tangkapan masyarakat yang melimpah. Hal ini mengakibatkan profesi pemburu kepiting banyak dipilih oleh warga di sini. Karena nilai jualnya di pasar lokal mencapai Rp110.000 per kilonya. Bang, ini lebih besar lubang nih. Nah, belum, saya belum lihat, coba bang lihat. Kepiting itu pada saat dia surut, itu rumahnya itu lubang-lubang di tepian. Tapi pada saat dia airnya penuh, ya dia memang sulit kita cari lubangnya. Tapi pada saat surut beginilah contoh-contoh kepiting buat sarang lubang. Itu. Ada sini. Nah, ini ada isinya nih. Dijepit ini, dijepit kepiting.
Sebelumnya ini kepiting betina nih, dia punya pelindung insang itu dia bentuknya lebih lonjong, lebih lebar. Ini yang betina dan lagi bertelur ini. Yang jantan dia lancip. Dan sebelum dia punya capitnya lebih besar daripada yang betina. Kepiting bakau. Sudah banyak ya? Sudah 4 ya? Kita cari lagi sedikit lagi. Masih. Apa nih? Apa nih? Nggak tahu. Oh, langkas itu. Oh. Nah ini nih. Ini harus berhati-hati nih jalan di sungai-sungai air dangkal di daerah Bakau-Bakau. Ini biasa masyarakat di sini sebut belangkas. Belangkas. Nah ini buktinya bahwa sungai di Pulau Laut masih terjaga baik dengan adanya binatang belangkas yang disebut sini, atau dari keluarga ketam atau pari ketam yang tidak mengalami perubahan sejak 400 tahun silam. Karena bukan target saya akan lepas walaupun size-nya menggiurkan dan ada telurnya. Kepiting bakau penyebarannya hampir di semua samudra dan perairan payau dunia, termasuk di kawasan tropis Indonesia. Ini yang saya bilang, manfaat dari rawa dan sungai bakau yang sehat memberikan manfaat yang cukup besar buat masyarakat sekelilingnya. Belum saja lama kita mencari, sudah mendapatkan ukuran kepiting yang size super. Wild fishing, ini baru keren. Dengan kondisi sungai seperti ini yang masih sangat bagus dengan ikan-ikan dan minimnya polusi, bahkan saya tidak lihat adanya sampah. Saya yakin dengan kondisi sungai seperti ini ada ikan target saya, black bass. Saya akan coba ke hulunya. Saya akan cari kapal. Kita lihat nanti. Sungai air payau di Pulau Laut adalah ekosistem pasang surut tinggi dan belum banyak tersentuh aktivitas manusia. Badan-badan sungai kebanyakan masih sempit dan kerapatan vegetasinya sulit ditembus tanpa alat bantu. Kondisi sungai pasang surut di Kota Baru, Kalsel, dengan kondisi sungai yang masih ditumbuhi banyak nipah dan air sungainya yang sangat jernih, saya yakin sungai ini sehat dan berpenghuni ikan-ikan predator sejenis kakap atau bass seperti baramundi, kakap putih, mangrove jack, dan target saya adalah black bass, yang mana ikan tersebut adalah trofi buat pemancing profesional. Karena situasi surutnya belum begitu rendah, saya gunakan umpan dengan berbibir tebal sehingga dia dalam, supaya umpan ini mencapai target persembunyian ikan-ikan predator yang saya targetkan. Nanti kita lihat black bass, target dari wild fishing. Ini baru keren. Teknik mancing casting dengan umpan palsu menjadi pilihan saya. Baramundi, atau biasa disebut oleh masyarakat Indonesia kakap putih.
Ini dari Sungai Pasang Surut di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sungainya masih sangat bagus. Bahkan saya belum melihat sampah, baik sampah rumah tangga atau sampah-sampah pencemaran lainnya. Ini salah satu penghuninya, tapi target saya adalah ikan black bass, yang mana warga setempat menyebutnya dengan ibil. Dan di mata pemancing, black bass itu ikan trofi, seperti Ferrari kalau mobil, tarikannya sangat dahsyat. Nanti kita cari. Tapi ini cukup baik dan bonus buat saya. Biasanya ikan baramundi memburu mangsanya secara berkelompok. Atas dasar itulah, saya meyakini masih ada ikan yang masih berkeliaran di sekitar spot ini. Baramundi, Kota Baru, Kalsel, luar biasa. Dengan sungai yang sangat sehat, saya yakin keberadaannya masih banyak di sungai ini. Tapi karena ukurannya masih kecil buat saya rilis. Ikan kakap putih biasanya aktif pada malam hari. Karena populasinya yang sangat melimpah, meski siang hari, banyak ikan jenis nokturnal ini berburu mangsanya. Berikutnya, saya memutuskan untuk drifting ke arah hilir. Dengan cara ini, saya dapat menyisir area lebih luas. Titik yang menjadi incaran saya adalah tepian sungai dengan banyak struktur perlindungan. Hey! Ini saya bilang ikan ini black bass nih. Tarikannya luar biasa dan dia selalu mencari perlindungan di pohon-pohon. Sepertinya udah nggak ada obatnya. Saya akan coba selami ini. Itu yang saya bilang, sulitnya ikan black bass itu, dia tenaganya sangat powerful tarikan pertama dan dia selalu mencari sahutan. Saya promo anggap enteng tadi, saya dragnya kurang kenceng. Kita cari lagi ya. Itu kan apa? Ini yang bikin saya tadi ikan yang luar biasa cantik dan tenaganya luar biasa juga. Ini adalah trofinya pemancing-pemancing yang menggunakan umpan pasu atau pemancing profesional. Coba lihat giginya, menunjukkan bahwa dia adalah predator tulem. Ini yang buat saya kecebur tadi nih. Dengan kondisi sungai yang sehat ini, saya yakin masih banyak yang lebih besar dari ukuran yang saya dapatkan. Karena ikan ini udah cukup langka, kita akan merilisnya. Ikan black bass termasuk spesies ikan yang sulit ditemukan. Karenanya tindakan tangkap dan lepas sangat penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Ikannya sangat cantik. Pohon fishing, ini baru keren. Sebelum diolah, kepiting bakau harus dibersihkan terlebih dahulu agar cangkangnya tidak lagi berlumpur dan kotoran lainnya hilang. Masyarakat desa Teluk Masjid mayoritas keturunan Bugis. Penggunaan bumbu yang banyak seperti ini jarang dilakukan. Tetapi saya ingin memberikan pilihan baru dalam cara memasak kepiting bakau. Saya akan coba masak sama ibu-ibu dengan saus asam pedas
biar mereka ada alternatif untuk memasak kepiting yang mereka dapatkan. Yang harus diperhatikan dari masak olahan kepiting, apabila kita membersihkannya, kita harus perhatikan karena kepiting ini kan tinggalnya di lumpur-lumpur. Coba lihat ini, kita harus bersihkan. Jadi kalau misalnya kita makan kepiting yang kita jilat-jilat dia punya cangkang itu, ya kalau dibersihkannya tidak bersih ya, Vika jilatin lumpur yang tadi saya. Nah inilah, ini coba lihat ini, dia nyelip semua. Ini harus disikat. berarti tadi dia setelah kita potong, itu harus disikat lagi. Iya, disikat. Karena dia ngumpet di dalam insang. Ini kan tempatnya insang. Padahal dia paling enak ya. Iya, makanya kita harus sikat nanti ya. Nih seru banget nih, ibu-ibunya udah standby, semuanya udah siap sedia. Jadi kita mau bikin kepitingnya itu Bang Ju mau bikin asam pedas. Nah biasanya kalau di sini mereka cuma rebus aja. Jadi ini ngerasain ya Bu ya asam pedasnya ala Bang Jo. Nanti tinggal dikomentarin enak apa enggak. Uniknya dari bumbu yang disiapkan oleh warga di Teluk Masjid ini adalah membuat olahan rempahnya dengan cara ditumbuk. Iya, tapi kan bumbunya nggak meresap. Tapi Untuk memudahkan bumbu meresap dan daging dapat dinikmati langsung, capit kepiting terlebih dahulu harus dipisahkan. Nah ini proses pertamanya, saya akan mematangkan dengan cara menggoreng. Habis itu baru saya bikin sausnya. Kita aduk ibu-ibu biar bisa rasakan perbedaan cara masak mereka dan cara masak wild fishing. Perubahan warna cangkang menjadi kemerahan, pertanda daging kepiting sudah bisa dinikmati. Nah sekarang ini kan kepiting udah berubah warna nih Vika. Saya goreng dia, ibu-ibu tadi kan ini untuk mematangkan, walaupun belum cukup matang kita matangkan pakai minyak. Tapi ibu-ibu kalau nggak mau pakai minyak, pakai air juga bisa sebenarnya. Nah ini udah mau matang, saya mau bikin sausnya nih, ya kan? Nah, ya kita tukar. Nah Vika yang bantulah sama saya, bantu ibu-ibu, sama ibu-ibu kita angkat, ya kan? Yang saya siapkan. Kebanyakan bisa 2 kali. Bumbu ditumis dengan sedikit minyak. Setelah bumbu matang, barulah saus ditambahkan. Penambahan telur akan memberi tambahan sensasi rasa yang kuat pada olahan. Jadi ini asimilasi. Jadi emang kalau menurut saya ini itu percampuran. Di sini pendatangnya kuat justru. Nah ini berarti suka pedas lah. Makan pedas suka pedas. Harus nih asam manis nih. Asam pedas. Abang bikin pedas. Berarti belum pernah ya Bu ya? Dimasakin belum ya? Paling masak santan. Masak santan ya. Memasak hidangan dengan bahan kepiting tidak membutuhkan waktu lama. Cukup memasak daging kepiting hingga setengah matang, kemudian dimasukkan kembali ke dalam olahan bumbu yang sedang dimasak, agar cita rasa masakan menjadi satu. Sudah. Masakan kepiting saus asam pedas ala wild fishing sudah selesai. Vika, kita coba Vika. Oke. Nah, ini mulai lagi. Kepiting bakau asam pedas ala wild fishing siap disantap. Saya berharap sensasi rasa yang berbeda akan memberikan inspirasi baru bagi warga. Bagaimana cara mengolah kepiting bakau? Makan. Iya. Bagaimana Vika? Hah? Enak nggak Bu? Enak. Kepiting segar dimasak ini sudah mantap. Udah gitu
Yang masak laki-laki ya Bu? Nggak pernah ya Bu dimasukin laki-laki? Nggak pernah. Nanti besok bapak suruh masak kalau gitu. Iya. Itu hanya untuk matengin. Kalau di blender Lucu ya, jadi memang dari kearifan lokal, memang barangnya itu tidak susah didapat, ada dekat-dekat pemukiman, dimasak seperti ini. Indonesia itu memang kalau bicara kuliner luas, banyak banget. Nah ini salah satunya yang dimasak sama Bang Jo, yang belum pernah dicobain sama ibu-ibu di sini. Kepiting bakar, saus pedas. Pedas tidak Bu? Tidak ya? Boleh? Tidak pedas. Tapi enak. Enak banget. Enak banget.